Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini sesuai dengan yang ada di RPS, saya akan menyampaikan materi tentang kerangka teori, kemudian kerangka konseptual, kerangka konsep, dan literatur review. Ya, ini adalah bagian dari bab 2. Ya, pada bab 2 penelitian itu terdiri dari tinjauan pustaka. Ya, nah tinjauan pustaka itu berisi tentang semua hasil penelusuran, ya, baik dari buku, dari jurnal, dari laporan, ya, atau dari sumber data yang lain itu yang bisa ditulis di tinjauan pustaka. Ya, nah kemudian setelah di tinjauan pustaka kita tuliskan semua yang berkaitan dengan teori-teori, ya, dan teori-teori itu berkaitan dengan judul penelitian kita, ya, baik yang berkaitan dengan variabel independen ataupun berkaitan dengan variabel dependen, ya. Jadi nanti pada saat Anda menulis di tinjauan pustaka bab 2 tidak perlu menuliskan yang tidak penting, ya. Jadi yang ditulis adalah yang memang betul-betul berkaitan dengan tujuan penelitian mahasiswa, ya. Jadi misalnya ketika kita meneliti hubungan merokok dengan kejadian penyakit jantung koroner, ya, maka teori-teori yang ditulis adalah berkaitan dengan variabel-variabel yang ada di judul tersebut, ya. Misalnya tadi merokok sama penyakit jantung koroner itu. Karena apa? Nanti setelah kita menyusun daftar pustaka, maka kita akan membuat yang namanya kerangka teori. Ya, kita akan buat sebuah kerangka teori. Nah, kerangka teori di sini merupakan hubungan antar konsep berdasarkan dari studi-studi empiris. Ya, studi-studi yang memang ada, kemudian real, dan memang dari hasil-hasil penelitian sebelumnya juga banyak. Kemudian yang perlu kita pahami juga adalah tentang kerangka konseptual atau kerangka konsepsional, ya. Apakah kerangka konsepsional itu? Yaitu hubungan antar konsep yang dibangun berdasarkan hasil, ya, yang berdasarkan hasil-hasil studi empiris terdahulu sebelumnya sebagai pedoman kita untuk meneliti, ya. Jadi ketika kita menulis kerangka teori itu memang betul-betul berdasarkan kajian-kajian yang sudah kita cari, ya, kita telusuri, ya, semuanya ada. Misalnya jurnal 25, kemudian mungkin dari buku juga ada, bukunya mungkin 20, ya. Kemudian hasil-hasil yang lain dari laporan pemerintah ataupun dari proceeding, ya. Kemudian dari majalah yang kira-kira memang bisa kita masukkan sebagai sumber pustaka kita, silakan dimasukkan, ya. Kemudian kalau kita menggunakan literatur pada saat menulis bab 2, maka diupayakan sumber literatur itu tidak lebih dari 10 tahun. Ya, berarti 10 tahun lah umurnya paling tua. Jadi kalau kita sekarang meneliti tahun 2020, berarti literatur baik dari buku, baik dari jurnal, baik dari laporan, itu yang tahun tertuanya adalah berarti berapa? Kalau sekarang 2020, berarti 2010, ya, maka 2010 itu yang akan kita gunakan. Jadi jangan menggunakan lagi yang kurang dari 2010, 2009, 2007, apalagi yang 1900 sekian. Nah, itu sudah tidak bisa digunakan lagi, ya, karena tidak terupdate. Ya, apalagi jurnal-jurnal sekarang kan sudah banyak yang baik, ya. Jadi nanti silakan melakukan penelusuran berbagai sumber informasi yang memang bisa digunakan untuk merujuk
pada saat kita menulis bab 2 penelitian. Ya, jadi menulis bab 2 penelitian itu bukan mindahin dari buku atau dari jurnal di copy paste. Apalagi kita lihat nih ketika kita download punya penelitian sebelumnya, kadang kita ambil nih bab satunya, kita ambil satu paragraf langsung di download, plek, nah jangan ya. Ketika kita melihat sebuah jurnal, maka yang perlu dilihat apanya? Hasil penelitiannya di bagian belakang ya. Nah, itu penting. Kemudian buku, kalau definisi itu memang tidak boleh diganti. Contoh ketika kita menulis definisi hipertensi. Ya, hipertensi adalah tekanan darah sistol lebih dari 140 dan diastol lebih dari 90. Itu definisi konsepnya 140/90. Tapi bahasa lainnya, nah itu boleh ya, boleh diubah, tetapi tidak mengurangi substansi, yang nggak boleh diganti angkanya itu. Kalau misalnya tadi hipertensi adalah, nah maka kita boleh kok diubah menjadi tekanan darah tinggi adalah apabila sistol ya 140, kemudian diastol 90 misalnya. Seperti itu. Jadi tidak memindahkan atau mengcopy paste apa yang ada di dalam buku atau jurnal. Terlebih lagi mengcopy paste dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Jadi itu tidak diperkenankan. Itu namanya plagiasi. Ya. Nah, kemudian setelah kita kumpulkan banyak teori, kita pilah-pilah ya teori-teori itu. Kira-kira mana yang sesuai dengan penelitian kita, maka kita akan menyusul yang disebut kerangka teori. Ya, kita menyusun kerangka teori. Ya. Nanti di kerangka teori dasar-dasar teorinya juga harus jelas. Misal kalau kita meneliti tadi hubungan merokok dengan PJK. Merokok itu teorinya apa sih? Teori siapa? Oh, merokok itu teori perilaku. Berarti dasar teorinya adalah teori perilaku merokok. Ya, maka boleh menggunakan teori perilaku. Ya, bisa digunakan punya siapa? Misalnya punya Lawrence Green. Nah, itu bisa dipakai. Atau kita mau meneliti ya tentang hubungan tingkat pendidikan perawat dengan kinerja perawat. Ya, maka apa dasarkan? Contohnya adalah teori yang kita gunakan adalah teorinya Gibson. Ya, di mana di teori Gibson itu terdiri dari faktor karakteristik individu, faktor psikologis, dan faktor lingkungan. Itu semua bisa kita buat dalam bentuk diagram. Ya, diagram kerangka teori. Ya. Setelah itu kita bicara tentang konsep. Ya, apakah yang disebut dengan konsep? Ya, konsep itu abstraksi dari suatu realitas agar dapat dikomunikasikan dan membentuk suatu teori. Ya, yang menjelaskan keterkaitan antar variabel. Baik variabel yang kita teliti ataupun variabel yang tidak kita teliti. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk menghubungkan hasil penelitian dengan teori. Ya, hasil penelitian kita hubungkan dengan teori. Apakah sesuai ataupun tidak? Ya, jadi kemampuan Anda untuk mencari literatur itu sangat penting sekali. Ya, bagaimanakah kita menyusun kerangka konseptual dalam penelitian? Ya, yang pertama kita harus membedakan dulu apa yang disebut dengan kerangka konsep dan kerangka operasional. Nah, kerangka konsep itu dipakai sebagai landasan kita berpikir dalam kegiatan ilmiah ya atau dalam kegiatan keilmuan kita. Sedangkan kerangka operasional itu sama dengan kerangka kerja di mana berisi langkah-langkah dalam aktivitas ilmiah ya, dari mulai penetapan populasi, kemudian penetapan sampel,
ya. Dan seterusnya. Itu dimulai dari sejak awal kegiatan pelaksanaan penelitian kita. Yang kemudian yang kedua adalah mengumpulkan semua sumber dan menyeleksi penelitian yang telah dipublikasikan secara konsep dan teori. Di sini kita perlu membuat yang disebut dengan theoretical mapping. Ya, kita mapping teori-teori yang memang penting dan berkaitan. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi dan mendefinisikan semua variabel riset, ya, mengkategorikan ke dalam kelompok. Apakah dia variabel independen? Apakah dia variabel dependen? Apakah dia variabel intervening? Kemudian confounding, control, ya. Nah, itu semua diidentifikasi dan kita definisikan. Ya. Nah, bagaimanakah langkah menyusunnya? Ya, langkah menyusun kerangka konsep. Ya, yang pertama adalah kita menyeleksi dan mendefinisikan konsep yang dimaksud. Kemudian mengidentifikasi teori yang digunakan sebagai dasar penelitian. Ya. Nah, setelah itu baru kita menggambarkan hubungan antar variabel itu dengan tanda panah. Ya, dengan tanda panah misalnya ke kanan. Ya, itu untuk langkah penyusunan kerangka konsep. Ya. Nanti di PPT saya akan memberikan contoh beberapa dari kerangka konseptual, ya. Nanti Anda bisa melihat dan bisa mengadopsi itu sebagai kerangka teori, ya. Kerangka teori dan kerangka konsep yang nanti akan kita gunakan. Ya. Untuk kerangka konsep itu tidak ada standar, ya, tidak ada standar. Jadi tidak ada format yang harus ngikutin ini, itu tidak ada. Jadi nanti tergantung dari hasil literatur yang kita peroleh. Nanti ada beberapa contoh yang bisa dilihat di PPT saya. Nah, Anda tinggal masukkanlah nanti misalnya ke dalam kotak. Oh, saya cocok pakai teori ini. Saya cocok pakai framework yang ini. Ya. Nah, nanti ada beberapa bagian juga bisa Anda lihat. Jadi kuncinya di sini adalah bahwa di bab 2 itu penting, ya. Kenapa? Itu adalah dasar kita membangun sebuah teori dan membangun sebuah konsep. Jadi kemampuan kita dalam penelusuran, ya, informasi dalam bentuk artikel, dalam bentuk buku, dalam bentuk laporan, ya, itu semua penting, ya. Karena apa? Tanpa dasar-dasar tersebut maka kita sulit. Saya mau meneliti apa nih kalau kita tidak tahu apa yang mau kita tulis di bab 2. Jadi kunci di bab 2 itu adalah judul penelitian Anda, mana variabel independennya, mana variabel dependennya. Ya. Nah, itu yang dua itu yang akan kita cari. Teori-teori yang berkaitan. Ya. Dan sebanyak-banyaknya. Dan tentunya fokus pada kedua variabel tersebut. Itu kalau penelitiannya memang tidak ada confounding. Anda hanya mencari hubungan A dan B. Jadi variabel A dan B itu yang perlu ditelusuri secara teori. Ya. Jadi itu sekilas tentang bagaimana kita menuliskan bab 2, ya, yang berkaitan dengan kerangka teori dan kerangka konsepsional. Ya, jadi nanti silakan dibaca penelitian-penelitian kakaknya, ya, skripsi-skripsi sebelumnya bentuknya seperti apa. Namun minta tolong, ya, kalau memang kita membaca punya kakak kita sebelumnya ada banyak copy paste itu tidak diikuti. Ya, jadi bagaimana untuk menghindari copy paste? Kita cari jurnal asli, cari buku asli, ya. Bukan ngambil dari penelitian tesis atau skripsi, diambil kemudian di copy paste, pindahin ke tempat kita, plek. Nah,
Itu yang tidak diperkenankan. Ya, jadi kuncinya di jurnal ya. Oke. Mungkin sampai di sini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.